Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, kali ini saya mau ngecek pen authority. Jadi menurut info ini teman saya beli second, jadi pengen dicek katanya. Setelah saya cek sekilas ini tidak ada masalah, fungsinya masih normal, fungsi klikernya, kemudian kekuatan dragnya, kemudian open close bile armnya, handle-nya dan lain sebagainya, ini fungsinya normal. Saya dulu pernah review pen authority, tapi itu yang size atau ukuran kecil, dan ini ukuran 6000 ya, 6000 apa berapa nih? Dimana sih lihat ukurannya? Ini size besar ini. 8000 sini kecil sekali ukurannya, nggak kelihatan. Ini 8500 yang high speed. Cuman high speednya di sini tadi rasionya dia bukan 7. Mana tadi? Apa di spek di Google tadi saya lihat. Dia rasionya bukan 6 atau 7, masih di ngecek rasionya gini aja biar nggak bingung ya. Kalau misalnya nggak ada tulisan atau Anda biasanya ada tulisannya kecil, itu tidak bisa ditemukan. Caranya ngecek rasio, mungkin kalau yang sering nonton channel ini sudah paham cara ngecek rasio. Meskipun dia tidak ada tulisannya, kita tanpa perlu ngecek speknya bisa lihat rasionya. Jadi rasio itu adalah perbandingan antara satu kali putaran handle dengan berapa kali putaran rotornya. Kita cek di sini dari posisi ke atas, berarti tinggal hitung saja. 1 2 3 4 5. Nah, 5, sekian. Berarti 5, itu seharusnya menurut saya belum bisa dibilang high speed, karena high speed itu biasanya rasio 6:7. Meskipun ada dulu Daiwa high speed pun di 5,7 juga dia pasang seperti itu. Jadi 5,7 itu masih di bawah 6, jadi masih terasa cukup ringan sekali putarannya. Meskipun rasio 5,7 itu tetap bisa dia dipakai casting maupun popping seperti itu. Oke, sedangkan untuk authority sendiri ini di high end-nya pen. Jadi ini benar-benar feelingnya beda dengan slammer, kemudian dengan spin fisher, apalagi masih jauh dia. Kemudian dengan pen class, kalau dengan pen torque itu yang tulisannya torque Q itu mungkin beda-beda tipis halusnya. Cuman itu dia tidak terlalu banyak beredar dia. Nah, sedangkan untuk authority ini sudah banyak beredar, pilihannya banyak dari ukuran 2500 hingga 10500 dengan berbagai macam pilihan gear ratio tadi yang seperti saya sebutkan. Ada yang PG, ada yang menengah, yang HG, ada yang extra gear atau XG seperti itu. Tapi kalau di pen tuh disebutnya dia HS, nah seperti itu, atau high speed seperti itu. Oke, langsung saya akan cek saja, mungkin cek sekilas mesinnya ya. Sama ini terlihat kayak longgar di bagian di bagian baut daripada ini line rollernya. Mungkin kurang dikencengin aja lagi dikit. Di sini tertera IPX8. Nah, mengenai IPX8 saya dulu pernah bahas tentang level-level IPX dari IPX terendah hingga tertinggi, dan sampai saat ini tetap ada iklan-iklan reel ataupun poster-poster reel yang secara 3D itu backgroundnya seperti nyemplung di air, kemudian di dalam air, seolah-olah menunjukkan bahwa reel yang direndam itu tidak masalah dan tidak apa-apa, padahal itu salah besar seperti itu. Jadi kalau ada iklan-iklan yang rendam di air lah, kemudian backgroundnya seperti di dalam cairan ataupun kondisi terendam, itu saya pastikan jangan diikuti dan jangan menjadi suatu keyakinan nanti mentang-mentang iklannya bisa direndam, ini mancingnya sambil nyelam, sambil berendam, nanti justru air akan masuk. Mau IPX berapapun, IPX 100 misalnya, kalau selama masih ada yang namanya ini main shaft yang langsung terhubung ke arah mesin, selama masih ada ini,
ada asgir yang langsung terhubung, ada mesin kerendam sedikit aja dia bisa langsung masuk airnya. Jadi jangan ikuti atau jangan dicoba-coba berdasarkan iklan. Sedangkan kalau orang bikin iklan untuk tujuannya promo, bebas mau gimana aja boleh. Sekarang orangnya mau buktinya percaya atau tidak, nah itu kembali lagi ke kita seperti itu. Oke, sekaligus saya refresh kembali karena saya sudah lama dulu review yang Authority ini. Sekaligus saya akan buka pertama dari handle-nya dulu. Ini handle-nya dari aluminium. Nah, di sini ada satu konsep di mana di sini ada pembuka. Ini bekas-bekas dibuka. Nah, sebenarnya dratnya itu di sini. Jadi sebelum membuka handle bundar biasanya, meskipun ada tempat pembukanya, kita harus teliti juga dia arah bukanya di mana. Kalau dia di sini ada drat bukanya, berarti kita bisa buka disesuaikan. Nah, sedangkan kalau ini berarti kita tidak perlu menggunakan alat bantu karena saya lihat dratnya di sini. Jadi cukup dengan karet saja sudah bisa dibuka biasanya. Nah, kayak gini. Ya kan? Kalau justru kalau dibuka pakai alat pencongkel misalnya dari koin ataupun dari semacam kunci apa bisa membuka, justru akan bikin cacat. Nah, ini bekasnya cacat, mungkin kurang teliti karena selah dratnya ada di sebelah sini. Nah, seperti itu salah satu tips dan trik sih. Semoga bermanfaat aja. Oke, ini salah satu detail daripada sistem sealnya pen. Dimulai dari spin visor itu sealnya memang sudah teliti dan lengkap. Oke, ini ada sistem seal. Dia akan nutup ini, kemudian tentu saja dia akan melindungi bearing yang ada di center as knopnya ini. Dia akan melindungi ini, kemudian akan ditambah lagi, biasanya akan ada seal di sini. Nah, benar. Jadi seperti konsepnya SAL 3 punya. SAL 3. Nah, jadi di sini ada seal ya. Ini seal karet. Fungsinya memang menutup, meskipun menutupnya ya tidak sesempurna yang ditutup permanen seperti mesin blok atau gimana, atau jenis-jenis mesin yang memang benar-benar tertutup sehingga tidak bisa ada akses masuk ke dalam. Sedangkan kalau kayak ini hanya penutup karet biasa, kemungkinan bearing akan karatan masih ada. Terserah dia mau pakai jenis bearing apapun, karena bearing sekelas reel termahal sekalipun SARB, Shimano itu bisa karatan juga. Seperti itu. Oke, kemudian asnya ini terasa pendek sih menurut saya. Pendek, jadi pemegangnya hanya di sini. Kalau bisa sih sebaiknya dibuat panjang segini, akan lebih ada daya kekuatan sih untuk pemegang daripada knob handle-nya ini. Mungkin tujuannya untuk ke efisiensi atau bobot, saya kurang tahu juga. Tapi kalau dibikin lebih panjang ya akan lebih bagus lagi. Daripada pendek kayak gini, megangnya hanya sedikit ya. Kalau pemegangnya ke arah sini lebih panjang, dia akan lebih bagus. Oke, dia pakai engsel yang dibaut, sama seperti keluarga pen lainnya. Selanjutnya drag system atau sistem pengereman. Kalau pen dia sudah DFD sih, sudah dua sisi pengereman. Dua sisi pengereman dengan disupport oleh roller bearing. Itu di pen slammer sudah bisa ditemukan. Kalau dulu dari pen spin visor, tapi seri yang ke-5. Kalau yang ke-6 itu DFD-nya sudah dihilangkan ya. Kalau di spin visor yang ke-6 dan ke-7 itu hanya single posisi pengereman saja. Nah, ini ada bearing. Kemudian di belakang sini ada lagi untuk kanvas pengeremannya. Kayaknya sama dengan pen
Oke, jadi sistem pembautannya ini jadi satu dengan clicker. Jadi kalau kita buka 4 baut ini, dia akan terbuka semua. Ini bisa kita dorong. Katos dia. Nah, seperti ini dia. Oke, ada dua kanvas di bagian belakang, kemudian bearingnya juga ada di bagian depan dan belakang. Jadi sistem pengeremannya DFD, di mana sistem pengereman seperti ini diterapkan di hampir sebagian besar reel-reel kelas atas ataupun high end seperti itu. Kalaupun dia tidak menerapkan DFD, biasanya jalur daripada pengereman dibuat memanjang ke arah belakang. Jadi fungsinya sama dengan DFD. Di SAL 32020 itu sudah diterapkan seperti itu. Dia tidak menaruh pengereman di bagian belakang, tapi yang depannya dibuat memanjang ke arah belakang sehingga fungsinya sama seperti itu. Oke. Kemudian harus dipastikan dengan sistem tension yang sempurna juga. Biasanya kalau reel-reel high end, sistem tensionnya itu menggunakan pir yang ada pir kayak apa namanya, saya nggak tahu nama jenis pirnya, tapi kalau reel high end biasanya rata-rata pakai pir di mana sistem tensionnya itu akan melakukan tekanan secara merata. Oke, jadi kalau teman-teman yang tahu nama pirnya bisa disebutkan ya, entah di Stella, entah di SAL 3, kemudian di Pen Authority. Dulu saya pernah ngecek yang pen. Nah, benar seperti ini. Dia menggunakan sistem tension dengan pir spesial yang bentuknya kayak gini. Jadi bukan pir yang biasa itu. Nah, kayak gini. Jadi ini tekanannya merata. Semakin ditekan, daya tekan untuk tension daripada pengeremannya ini akan semakin sempurna dia ratanya, sehingga jangan salah, kalau reel-reel high end ya dragnya stabil sekali, diputar dikit dia sudah langsung melakukan pengereman secara presisi dan stabil. Beda kalau reel-reel yang kelas di bawah ataupun harga terjangkau, harga murah, itu harus dikencengin bener baru dia stabil, itu pun belum tentu stabil dia. Jadi bedanya reel mahal dengan reel murah seperti itu dia. Oke, kemudian untuk pen ini sendiri menerapkan metode maintenance yang sangat gampang. Sering sih saya sebutkan. Jadi tinggal kita buka baut bodinya saja, kita sudah bisa akses ke arah mesin seperti itu. Jadi dia nggak seperti Shimano. Kalau Shimano bautnya disembunyi-sembunyiin, seperti sama Daiwa juga. Apalagi kalau yang monokok, membukanya harus pakai kunci spesial. Kalau pen kemudian Okuma yang high end itu kita bisa gampang buka sendiri. Misal mau ngecek kondisi dalamnya, sekedar ngecek aja, bisa kita buka baut bodinya saja. Nah, kayak gini kita sudah bisa akses ke dalam mesinnya. Nah, ternyata gearnya stainless steel ya, stainless steel. Kemudian gearnya juga lebih besar daripada gear pen pada umumnya, seperti slammer, kemudian pen class yang authority ini lebih besar ya. Nah, ini longgar dia bautnya. Nah, kan longgar sekali. Fungsi daripada pengecekan salah satunya itu tadi. Meskipun ini di baut 2, dia longgar. Oke, seperti ini gearnya. Stainless steel. Kemudian pinion gearnya juga stainless steel. Lokomotifnya molding aluminium.
bagus. Kemudian, nah ini salah satu yang membuat putarannya menjadi stabil. Jadi antara connecting drive gear dengan oscillating gear, dia disambung lagi oleh semacam idle gear. Itu kenapa Authority lebih halus putarannya dibandingkan dengan pen pada umumnya. Jadi idle gear ini diterapkan juga di Okuma, di Ceimar contohnya, dia ada semacam gear seperti ini, sehingga putarannya menjadi sangat lembut. Jadi kalau pen-pen yang sekarang putarannya sudah lembut-lembut semua, di samping sekarang bahan gearnya yang sudah berubah ke arah brass ataupun stainless steel, terdapat support tambahan yaitu idle gear seperti ini. Oke, sisanya tinggal sistem rotornya. Kalau rotornya saya rasa ini sama dengan pen-pen pada umumnya. Tinggal nanti yang membedakan mungkin sistem seal waterproofingnya. Oke, saya akan buka ini dulu. Nah, seperti ini ada pelindung, kemudian ada seal karet, ada floating sistemnya juga. Seperti ini. Ada O-ring karetnya atas bawah. Oke, kemudian ini semacam support docking, tapi ini tidak terlalu berguna sih karena dia di sini bukan besi, dia hanya semacam plastik polikarbonat. Nah, dia ada semacam gerigi tapi jarang berfungsi ini. Oke, kemudian ada sistem labirin yang biasa diterapkan di Shimano dengan sistem karet, seal karet, dan ada metode greasingnya, ada grease-nya, sehingga memang kalau hanya sekedar cipratan, saya pastikan 100% Authority ini survive dia, dalam artian cipratan ekstrim, kemudian siram-siram air laut nggak masalah dia. Tapi kalau kerendam, nah itu beda cerita. Saya pastikan nggak ada reel yang mampu dalam keadaan terendam. Jadi tinggalkan itu iklan-iklan atau gambar-gambar atau thumbnail yang reelnya direndam, kecuali memang dia mau ngetes atau mau gimana, nggak masalah. Nah, seperti ini, sealnya rapat sekali. Kemudian one way-nya seperti ini. Ada dua support bearing atas bawah di bagian pinion gearnya. Ini ada O-ringnya juga. Oke, kemudian bagian rotor, di sini ada baut pengaman untuk baut utama daripada line rollernya. Baut bintang ini kecil ya. Oke, ada baut pengaman. Nah, baut pengaman ini biasanya menjaga baut utama supaya tidak longgar sendiri. Cuman ini kayaknya tingkat kerapatannya tidak maksimal sehingga dia goyang dia. Apakah ininya longgar? Saya akan cek dulu. Karena longgar bisa jadi dia kurang spacer atau memang kurang kencang di nah ini kurang kencang dia, longgar dia di baut utamanya. Nah, kayak
line rollernya. Line roller ada sistem sealnya juga, pakai karet tapi dia. Kemudian ini bisa dilepas, ciri khas pen ya, bisa dilepas. Kemudian saya tinggal intip. Bail spring guide-nya aja, apakah dia sudah dirubah, apa masih pakai zinc ala pen. Ya, dia masih pakai zinc dia. Kelihatan ya. Oke, jadi ini menyempurnakan daripada review Pen Authority saya yang dulu. Kalau Anda berpikir reel apa yang bisa Anda beli selain Certed dan Twin Power, saya pastikan Pen Authority adalah pilihan utama, terutama bagi Anda yang ingin mengedepankan powerful daripada suatu alat gulung di dalam memancing atau drill pancing itu sendiri dengan sistem mekanisme yang benar-benar detail dan kompleks dia. Kemudian sistem sealnya juga sangat detail, di mana-mana ada. Meskipun sistem sealnya yaitu yang saya bilang tadi, dia hanya menahan cipratan, itu pun tidak 100% secara sempurna. Masih ada celah-celah yang mungkin bisa masuk, tapi untuk kelas reel yang harga ini di harga 4 juta ya, 4 juta sampai 5 juta, Authority sudah bisa mempertanggungjawabkan harga tersebut. Bahkan dia tidak overprice menurut saya. Jadi pen tetap seperti dari dulu saya kenal pen, dia selalu apa adanya, tidak berlebihan, dengan spesifikasi yang sesuai dan mumpuni seperti itu. Jadi bahkan pilihan utama selain Twin Power dan Daiwa Certed, Shimano Twin Power dan Daiwa Certed, maka Pen Authority adalah pilihan terbaik ketika Anda mau cari reel yang benar-benar super kuat dan powerful. Salah satu ya gearnya, mekanismenya, konstruksinya, konfigurasinya, dan lain sebagainya. Oke, semoga bisa menambah informasi. Saya akan pasang, tapi tidak ada tutorial pemasangannya. Sampai ketemu lagi di channel saya di konten yang berikutnya. Saya Dini Nadalung, selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.